Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismila Naweha, NIM E 2019-2020, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya mempunyai tugas untuk menanggapi materi video yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MPI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam di semester 3 ini. Dengan judul video Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Di dalam pembahasan video tersebut menjelaskan tentang apa pengertian kebijakan moneter itu dan apa saja jenis-jenis kebijakan moneter dan apa saja tujuan-tujuan dari kebijakan moneter, dan ada juga mazhab instrumen kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini saya akan menanggapi kebijakan moneter tersebut dalam buku dengan judul buku Pengantar Ekonomi Makro dengan pengarang Budiono, bahwa kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijakan moneter. Secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah atau bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Jadi, kebijakan moneter ini tanggung jawab pemerintah melalui bank sentral untuk menstabilkan uang, di mana tujuan kebijakan moneter ini adalah untuk mengedarkan mata uang sebagai alat petukar dalam perekonomian dan juga menjaga kestabilan ekonomi dan harga. Adapun instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah, ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto, di mana tingkat bunga diskonto ini adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank-bank sentral. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika cadangan rasio wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dari sebelumnya. Yang keempat, imbauan moral. Dengan imbauan moral, moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bukan menetapkan dalam bentuk tulisan oleh bank-bank perdagangan, tetapi mengadakan penemuan langsung oleh bank-bank perdagangan. Selanjutnya, mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu mazhab istiqhoduna, di mana pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua, mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter ini pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktik penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.